Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hanifah Aulia Putri dengan NIM 2405921 dari Program Studi Manajemen NK. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel konseptual yang berjudul Peran Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Mewujudkan Peran Layak dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan SDGs Tujuan 8. Mari kita mulai dari latar belakang masalah. SDGs atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan telah menetapkan 17 tujuan global. Salah satu yang paling krusial adalah tujuan 8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Namun faktanya, meskipun ekonomi global terus tumbuh, ketimpangan distribusi kesejahteraan masih sangat tinggi. Data ILO tahun 2023 menunjukkan bahwa sekitar 208 juta orang di dunia mengalami pengangguran. Lebih dari 1,4 miliar pekerja berada di sektor informal tanpa perlindungan sosial yang memadai. Di Indonesia sendiri, Badan Pusat Statistik melaporkan tingkat pengangguran terbuka mencapai 5,45% dengan angka setengah pengangguran yang masih tinggi. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya upah dan minimnya jaminan kesehatan kerja. Dari latar belakang tersebut muncul 3 pertanyaan mendasar yang akan saya jawab dalam presentasi ini. Yang pertama, bagaimana konsep pekerjaan layak dalam SDGs Tujuan 8 relevan dengan praktik manajemen modern? Yang kedua, apa saja tantangan utama perusahaan dalam menciptakan pekerjaan layak di era digital? Yang ketiga, apa rekomendasi strategis yang dapat diberikan bagi manajer dan pembuat kebijakan? Sejalan dengan pertanyaan tersebut, tujuan penulisan artikel ini ada 3. Yang pertama, menganalisis konsep pekerjaan layak dalam kerangka SDGs Tujuan 8 dan relevansinya dengan praktik manajemen modern. Yang kedua, mengidentifikasi tantangan utama perusahaan dalam menciptakan pekerjaan layak di era digital. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi strategis bagi manajer dan pembuat kebijakan. Sekarang masuk ke ringkasan pembahasan. Yang pertama, tentang konsep pekerjaan layak. Pekerjaan layak tidak hanya dimaknai sebagai tersedianya lapangan kerja. Lebih dari itu, ia mencakup produktivitas, keadilan, keamanan, dan martabat manusia. Dalam praktik manajemen sumber daya manusia atau MSDM, fungsi strategis seperti rekrutmen berbasis kompetensi, sistem kompensasi yang transparan, serta jaminan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan instrumen utama untuk mewujudkan pekerjaan layak di tingkat perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menerapkan praktik adil cenderung memiliki tingkat retensi karyawan lebih tinggi dan konflik industrial lebih rendah. Sebaliknya, ketiadaan praktik MSDM yang adil justru melanggengkan bentuk-bentuk pekerjaan informal dan hubungan kerja yang eksploitatif. Tantangan kedua datang dari era digital. Digitalisasi menciptakan polarisasi keterampilan. Pekerja yang terampil diuntungkan, sementara pekerja dengan keterampilan rutin dan semi keterampil justru terpinggirkan. Selain itu, maraknya ekonomi platform atau JIJ ekonomi menjadi tantangan serius. Sebagian besar pekerja platform digital tidak memiliki status pekerja formal. Mereka tidak mendapatkan upah minimum, cuti berbayar, maupun jaminan pensiun. Fenomena ini disebut sebagai precarious work, bekerja tetapi dalam kondisi rentan. Di Indonesia, pengemudi ojek online dan kurir logistik seringkali tidak dilibatkan dalam skema jaminan sosial ketenagakerjaan. Lebih parah lagi, banyak manajer masih memandang biaya keselamatan kerja dan pelatihan sebagai beban bukan investasi jangka panjang. Ketiga, mengenai kesenjangan penelitian. Sebagian besar penelitian tentang pekerjaan layak masih berfokus pada negara maju. Padahal, negara berkembang seperti Indonesia memiliki karakteristik sektor informal yang sangat besar dan regulasi yang berbeda. Selain itu, penelitian yang menghubungkan secara eksplisit praktik MSDM mikro seperti rekrutmen, pelatihan, dan kompensasi dengan target SDGs Tujuan 8 masih sangat terbatas. Dampak ekonomi platform terhadap kualitas pekerja juga belum banyak diteliti secara jangka panjang. Artikel ini hadir untuk mengisi sebagian celah tersebut dengan rekomendasi yang kontekstual bagi Indonesia. Berikutnya saya akan sampaikan rekomendasi strategis. Rekomendasi pertama, integrasi rantai pasok berkelanjutan. Perusahaan multinasional harus memastikan bahwa pemasok dan mitra bisnisnya menerapkan standar pekerjaan layak termasuk upah layak.
larangan kerja paksa, dan kebebasan berserikat. Hal ini dapat diterapkan melalui kode etik pemasok dan audit ketenagakerjaan berkala. Rekomendasi kedua, pengembangan MSDM berbasis data dan teknologi. Manajer perlu memanfaatkan People Analytics untuk memantau indikator pekerjaan layak seperti tingkat pergantian karyawan, kepuasan kerja, dan kesenjangan upah gender. Program reskilling dan upskilling digital harus menjadi prioritas agar pekerja tidak tertinggal oleh otomatisasi. Rekomendasi ketiga, kolaborasi lintas sektor. Pemerintah perlu menciptakan insentif fiskal bagi perusahaan yang menerapkan standar pekerjaan layak. Universitas berfungsi sebagai pusat riset dan edukasi publik. Program magang bersertifikasi dan pendidikan vokasi yang dirancang bersama industri dapat menjembatani kesenjangan keterampilan sekaligus menciptakan lapangan kerja yang produktif. Mari kita tarik simpulan. Manajemen sumber daya manusia memegang peran sentral dalam mewujudkan pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Praktik MSDM strategis seperti rekrutmen yang adil, sistem kompensasi transparan, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja, serta pengembangan kompetensi berkelanjutan merupakan instrumen utama yang tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga produktivitas perusahaan. Namun, di era digital membawa tantangan serius berupa polarisasi keterampilan dan maraknya ekonomi platform yang sering mengabaikan perlindungan ketenagakerjaan. Dengan demikian, transformasi MSDM dari fungsi administratif menjadi mitra strategis adalah keberlanjutan adalah sebuah keharusan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa saran untuk perusahaan dan manajer SDM agar segera mengadopsi kebijakan MSDM analitik serta menyediakan program reskilling dan upskilling secara berkala bagi seluruh jenjang pekerja. Untuk pemerintah, disarankan merevisi regulasi ketenagakerjaan secara eksplisit mencakup perlindungan bagi pekerja platform digital seperti ojek online, kurir, dan konten kreator, serta memberikan insentif fiskal bagi perusahaan yang telah bersertifikat pekerjaan layak. Untuk institusi pendidikan atau perguruan tinggi, penting untuk mengintegrasikan topik SDGs Tujuan 8 ke dalam kurikulum manajemen SDM, serta mendorong penelitian terapan tentang pekerjaan layak di sektor informal dan ekonomi digital. Untuk peneliti selanjutnya, disarankan melakukan studi empiris di perusahaan-perusahaan Indonesia guna menguji efektivitas rekomendasi yang telah dirumuskan, serta meneliti dampak jangka panjang ekonomi platform terhadap kualitas pekerjaan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa dengan sinergi antara dunia usaha, pemerintah, dan akademisi, target SDGs Tujuan 8 untuk mencapai pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada tahun 2030 masih dapat kita wujudkan bersama. Dengan demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.